Jika kita menganggap pengatur uang itu tidak penting, maka jangan heran, boleh jadi uang juga menganggap kebersamaan bersama kita tidak begitu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Mengatur uang boleh aja kita anggap nggak penting ya, tapi jangan pernah heran juga kalau kebersamaan uang sama kita itu tiba-tiba hilang tanpa tanpa arah dan tanpa batas. Nah, sebenarnya budgeting itu bukanlah mengatur uang, tapi budgeting itu adalah mengatur rezekinya Allah dan mengatur keinginan kita untuk mengenal batas dan arah. Nah, siapa nih yang di sini baru belajar budgeting, masih gagal-gagal, masih nanti kebablasan, tapi tetap semangat? Boleh tulis-tulis di kolom komentar. Nah, Bunda pribadi sendiri itu budgeting baru tahu juga sekarang-sekarang ya. Kalau nyatet sih dari dulu nyatet, cuma emang nggak dipos-posin anggarannya setiap bulan. Biasanya kalau zaman-zaman dulu nih, Bun A itu cuma nyatetin gajinya Pak suami, terus pengeluaran, sisanya dikelola dalam 1 bulan. Ya ibaratnya dicukup-cukupin lah ya teman-teman. Tapi ternyata dengan adanya budgeting ini, barakallah banget ya. Bukan kayak sulap, tapi emang magic gitu. Secara income itu tetap, tapi kok bisa ya segala tujuan finansial kita itu pelan-pelan tercapai. Nah itu dia, makanya nggak salah ya kalau ada yang bilang orang yang pandai atur uang itu kadang-kadang lebih hebat dibanding orang yang jago cari uang. Tapi hebat lagi udah jago nyari uang, pandai juga atur uang. Itu sih pengennya Bun ya teman-teman. Ya sebagai ibu rumah tangga kita mah udah jangan jangan diragukan kalau nyari uang mah ketemu di mana juga, di belakang kulkas kah atau lagi nyuci dapat jackpot ya kan. Oke deh teman-teman, jadi hari ini nih ada yang curhat sahabat kita, yaitu adalah gajinya 2 juta rupiah. Tapi Bunda lurusin dulu deh, ini adalah gajinya dia dari Pak suami alias jatah bulanannya dia itu 2 juta rupiah, menabung logam mulianya itu 1 bulan pengennya sih 0,25 gram teman-teman, alias 1/4 gram ya. Nah kalau dianya sih pengennya jujur sebulan segram. Tapi kalau Bunda pribadi janganlah berlebih-lebihan meskipun dalam hal kebaikan. Menabung sih sesuatu yang baik, tapi kalau berlebihan juga jadi nggak baik ya teman-teman. Oke, jadi ini setelah diskusi panjang ya, jadi cocoknya hanya di 0,25 gram. Tapi jangan khawatir, jangan panik. Nanti di akhir video Bun Ai bakalan ngasih info gimana cara maksimalin meskipun 0,25 gram ini tetap bisa maksimal untuk nilainya. Oke, jadi langsung aja yuk kita budgeting. Untuk belanja bulanan Bun Ai taruh 300.000, belanja sayuran 600.000, beras 100.000 rupiah, listrik 150.000 rupiah, sedekah 50.000 rupiah, cemilan atau hiburan 150.000 rupiah, dana tak terduga 200.000 rupiah, pulsa 100.000 rupiah. Kenapa dana tak terduganya 200.000 Bun Ai lebih mahal dari listrik dan pulsa? Iya. Soalnya ini bulan bulan Safar ya ngomongnya. Jadi kayak banyak kondangan gitu. Yang pertama, yang kedua, dalam komponen budgeting ini tidak ada pegangan harian. Otomatis untuk dana tak terduganya wajib banget dimaksimalkan, kecuali teman-teman yang punya pegangan harian. Makanya Bunda suka bilang kalau yang bikin budgeting itu suka ngelewatin beberapa komponen, yang salah satunya adalah si pegangan harian. Kalau ternyata nggak punya pegangan harian gimana nih Bun Ai? Ya udah, coba deh belanja sayurnya itu jangan langsung, tapi coba untuk 2 hari, 3 hari seperti itu. Tapi ada tantangannya tersendiri ya. Setiap budgeting, setiap metode itu selalu punya tantangannya tersendiri. Kalau teman-teman yang belanja harian harus kuat-kuat iman dan takwa untuk ngambil barang-barang sesuai dengan kebutuhan. Jangan ada lagi di alam bawah sadar sekalian ntar juga kepake, itu nggak boleh ya. Oke, jadi ini total untuk budgetingnya 1.650.000 rupiah dengan sisa gaji 350.000. Langsung aja masukin ke logam mulia 250.000, pendidikan 100.000 rupiah. Nah kalau dana pendidikan kalau bisa sih meskipun sedikit kita sisihkan ya teman-teman, karena ini tuh penting banget. Jangan sampai nanti kita punya aset, kita apalagi mohon maaf nih asetnya boleh kredit, tiba-tiba buat pendidikan kita kredit lagi, karena yaitu kita berfokus income kita buat aset sehingga pendidikan kita anggap bukan aset, padahal pendidikan anak-anak salah satu aset jariah dunia akhirat. Amin. Oke, langsung aja kita masuk ke saran budgeting ya teman-teman.
Ini tuh sebenarnya video diambil di hari Jumat atau Sabtu gitu. Cuman emang nih Baby Agni lagi on off banget untuk batuk pileknya. Jadi Bun Ai itu agak keteteran untuk edit dan dubbing. Karena balik lagi ya, dubbing itu kadang-kadang yang nge-rapnya nggak Bun Ai sajikan. Nge-rap tau nggak? Jadi kayak ada yang gitu, itu nggak Bun Ai sajikan, biasanya Bun Ai ulang. Ada yang sama nggak nih para konten kreator kalau dubbing suka nge-rap? Ya boleh tulis-tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita masuk dulu ke saran budgeting. Yang pertama adalah tidak membelikan emas setiap bulan. Jadi please banget untuk lebih maksimal lagi harganya, kita tahan dulu, minimal belinya di 4 bulan. Jadi kalau udah 4 bulan baru deh teman-teman bisa langsung beliin 1 gram emas. Kenapa? Karena kan niatnya dia ini nabung emas pengen banget supaya bisa beli rumah. Jadi kalau saran dari Bun Ai, rumah itu kan tabungan jangka panjang ya. Jadi jangan terburu-buru. Kalau 0,25 itu nanti dibeliin, sebenarnya gak ada salahnya. Cuma menurut Bun Ai pribadi tingkat jualnya juga nggak terlalu tinggi ya teman-teman. Jadi kalau saran dari Bun Ai, tunggu aja dulu lah, tunggu sampai 4 bulan baru nanti kita beliin emas 1 gram. Kecuali teman-teman yang mikirnya ya udahlah Bun Ai, aku soalnya nggak bisa nyimpan uang, kalau cash gimana. Nah kalau nggak bisa, mendingan ikut tabungan berjangka yang cairnya 1 tahun sekali. Abis cair langsung deh beliin emas, lebih aman. Kalau ada yang nanya, Bun Ai kalau arisan aja gimana? Bun Ai sih jujur aja ya, ngerasa lebih aman tabungan berjangka. Soalnya kalau pas arisan tuh begitu kamu dapet banyak yang tahu teman-teman. Jadi kayak ngerasa cie-nya ini yang suka melunturkan nominal arisannya. Tahu nggak cie dapat arisan boleh ya traktir. Nah, padahal tahu nggak sih Rasulullah tuh nggak suka loh sama orang-orang yang meminta-minta padahal nggak butuh. Maksudnya apa tuh Bun Ai ya? Kayak kita misalnya minta traktir, minta oleh-oleh ya, jangan lupa. Itu kan sebenarnya kita nggak butuh ya, meskipun nadanya bercanda, tapi ya jangan sampai lah kebercandaan kita ini mendatangkan ketidaksukaan dari Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, berat banget ya omongannya kayak Bun Ai. Bercanda ya teman-teman, sekedar saling ingetin aja. Pokoknya kalau kita sayang nganggep bestie, jangan sampai bestie kita itu jadi kayak pusing sendiri. Aku mau pulang kampung dulu ya. Ya udah, dadah bestie, hati-hati ya. Kamu balik dengan sehat dan selamat, aku sudah sangat bersyukur. Waduh, itu bestie sejati banget tuh. Oke lanjut ya. Jadi kalau misalnya nggak bisa megang uang cash sih, saran dari Bun Ai mendingan ikut tabungan berjangka yang 1 tahun sekali. Insya Allah kenaikan harga emas juga nggak tinggi-tinggi banget kalau 1 tahun. Tapi jangan langsung 3 tahun. Soalnya kalau 3 tahun kan kenaikan emasnya itu bisa benar-benar berubah untuk harganya. Nah sebaiknya nggak ikut cicilan atau arisan apapun, fokus saja dulu untuk nabung emas. Belanja bulanan dan sayuran please jangan sekaligus. Jadi misalnya belanja bulanan nih 300.000. Kalau saran dari Bun Ai, belanjain yang pertama itu 150.000 dulu di minggu pertama. Di minggu kedua usahain jangan belanja. Minggu ketiga belanjain 50.000 dulu. Minggu keempat sisanya deh. Mudah-mudahan sih nggak nyampe 100.000. Misalnya 75.000 atau misalnya 50.000 itu kan lebih baik. Sisanya bisa disimpan. Tapi kalau emang ternyata 100.000 ya nggak apa-apa juga. Yang penting tidak kebablasan. Jadi kalau ngatur uang tuh step by step aja. 3 bulan pertama nggak kebablasan dulu, nggak buka pintu hutang. Step kedua mulai nabung dikit-dikit. Step ketiga mulai ya menjadikan tabungan itu sesuatu yang wajib dipotong di awal. Itu adalah langkah-langkah Bun Ai waktu ngatur uang. Jadi Bun Ai itu kalau ngatur step by step, pokoknya targetnya itu kayak terstruktur gitu. Pokoknya bulan ini kalau bisa listrik dari penghasilan tambahan misalnya. Bulan depannya lagi listrik dan apa nih. Terus naik pelan-pelan sampai nanti stabil. Sama ya untuk belanja sayuran juga gitu, karena budgetnya seminggu itu 150.000, jadi usahain belanjanya itu 100.000 dulu aja. Dan fokuskan menabung di awal. Kalau emang serius benar-benar pengen punya LM segera sebanyak mungkin, silakan menabung di awal. Dan terakhir di sini Bun Ai mau nulisin sesuatu, dan janganlah manusia berjalan di muka bumi karena sombong dan sifat angkuh.
Maksudnya tuh apa? Misalnya kita ngerasanya ya kalau 0,25 gram setiap bulan mah kapan aku punya rumahnya. Nah itu jangan ya teman-teman. Pokoknya kita hanya bermain di ranah kita, nabung-nabung aja seikhlas mungkin. Urusan impian kita itu dikabulin atau enggak, yaitu biarin aja urusan Allah. Karena usaha boleh aja mengkhianati hasil, tapi nggak akan pernah mengkhianati pahala. Oke, jadi itu nih yang bisa Bunda sharing di gaji 2 juta rupiah. Terima kasih ya yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kita bakal sapa-sapa lagi di video selanjutnya. Bagi yang baru bergabung, ayo langsung tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, sehingga nggak ketinggalan kalaupun Ai upload video terbaru. Pokoknya pilihan apapun metode menabung kamu, please banget pahami dulu. Jadi jangan langsung ikut-ikutan. Misalnya ada 40.000 ya bun, aku tabungin emas aja, toh nanti bisa ditukar. Iya, misalnya 40.000 itu 0,025, kamu kan butuh 40 keping untuk jadi 1 gram. Jadi 40.000 kalau dikali 40 keping jadi 1,6 juta. Kamu membeli emas 1 gram seharga 1.600.000 rupiah. Kalau dia bilang, aku soalnya nggak bisa bun, please banget, jangan melemahkan diri kita terus ya. Pokoknya semangat, semangat, dan semangat. Oke, itu aja yang bisa Bunda sharing untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di keluarga Bunda lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.